1 jam. 60 menit lagi sebelum namaku bersanding selamanya dengan nama Adhitama. Aku, Kirana, akan menjadi istrinya. Di depan cermin besar berbingkai ukiran perak, aku melihat pantulan seorang wanita yang tidak sepenuhnya ku kenali. Dia tampak begitu tenang, begitu bercahaya, seolah dilukis oleh seniman paling berbakat di dunia. Gaun pengantin berwarna putih gading memeluk tubuhku dengan pas. Taburan mutiara kecil di bagian dada berkilau lembut setiap kali aku menarik napas. Kainnya terasa sejuk di kulitku. Sebuah janji kenyamanan di tengah hari yang penuh debar. Riasan di wajahku terasa ringan. Polesan tangan dingin seorang perias profesional yang tahu persis caranya menonjolkan apa yang perlu ditonjolkan dan menyamarkan sisa-sisa lelah dari persiapan maraton selama berbulan-bulan. Wangi bunga melati dan lili dari dekorasi ruangan meresap ke udara, bercampur dengan aroma parfum mahal milik ibu dan para sahabatku yang silih berganti masuk untuk memberiku pelukan. Semuanya sempurna. Terlalu sempurna, hingga rasanya seperti mimpi. Aku tersenyum pada bayanganku sendiri. Senyum itu tulus, datang dari sudut hati yang paling dalam. 3 tahun. Selama 3 tahun aku mengenal Adhitama, dan selama itu pula aku meyakini bahwa dialah jawaban dari semua doa-doaku. Kami bertemu di sebuah pameran properti. Saat itu aku sedang membantu ayah mempresentasikan proyek terbaru perusahaan kami. Aku ingat betul, aku sedikit gugup saat harus berbicara di depan banyak investor, dan sebuah slide presentasi tiba-tiba macet. Di tengah kepanikan kecilku, dia muncul. Tenang, dengan senyum menawan, dia mendekati laptop dan dengan beberapa kali klik, semuanya kembali normal. Teknologi kadang suka bercanda. Bisiknya pelan di sisiku, suaranya hangat dan menenangkan. Sejak saat itu, semuanya mengalir begitu saja. Dia bukan sekadar pria tampan dengan tutur kata yang sopan. Dia cerdas. Dia memahami seluk-beluk bisnis keluarga kami lebih cepat daripada yang kuduga. Ayah, yang biasanya sangat sulit dibuat terkesan, langsung menyukainya. Anak itu punya visi, kata ayah suatu malam saat makan malam, setelah Adhitama memaparkan ide brilian tentang ekspansi bisnis properti kami ke sektor agrowisata. Kenangan itu membuatku tersenyum lebih lebar. Adhitama tidak pernah memandangku hanya sebagai seorang wanita. Dia melihatku sebagai partner. Kami sering berdiskusi hingga larut malam tentang pekerjaan, tentang masa depan, tentang impian-impian kami. Dia mendukung keputusanku untuk tetap aktif di perusahaan setelah menikah nanti. Dia tidak pernah sekalipun mencoba membatasi ruang gerakku. Kirana, otakmu terlalu berharga untuk hanya diam di rumah, katanya suatu kali, dan kalimat itu membuatku merasa begitu dihargai. Dia sempurna. Calon suami yang sempurna, dan calon menantu yang sempurna bagi keluargaku. Bahkan ibunya, Ibu Sonya, tampak begitu menyayangiku. Seorang wanita anggun yang selalu memujiku di setiap pertemuan keluarga. Kamu anugerah bagi Adhitama. Nak, akhirnya anakku menemukan pelabuhan hatinya yang tepat. Ujarnya sambil mengelus rambutku beberapa minggu lalu. Pintu ruangan rias diketuk pelan, lalu terbuka. Ibu masuk. Wajahnya tampak haru namun berseri-seri. Beliau mengenakan kebaya berwarna sage yang serasi dengan milik ayah. Di tangannya, ada sebuah kotak bludru kecil berwarna biru tua. Sudah siap, sayang? Tanyanya lembut, matanya berkaca-kaca. Aku mengangguk. Tenggorokanku tiba-tiba terasa tercekat. Siap, Bu. Ibu mendekat dan berdiri di belakangku. Kami menatap pantulan kami berdua di cermin. Cantik sekali anak ibu, bisiknya. Beliau membuka kotak bludru itu. Di dalamnya terbaring sebuah jepit rambut antik dari emas dengan hiasan permata giok kecil. Ini milik nenek buyutmu. Ibu memakainya di hari pernikahan ibu. Sekarang, giliranmu. Dengan tangan yang sedikit gemetar, ibu memasangkan jepit rambut itu di sanggulku. Terasa sejuk dan berat, seolah membawa serta doa dan restu dari generasi-generasi sebelumku. Aku memejamkan mata sejenak, merasakan momen itu meresap ke dalam hatiku. Ini nyata. Kebahagiaan ini nyata. Terima kasih, Bu. Ucapku lirih. Suaraku bergetar. Jaga baik-baik pernikahanmu. Nak, Adhitama pria yang baik. Ibu dan ayah sudah sangat percaya padanya. Kata ibu lagi,
seolah menegaskan kembali keyakinanku yang sudah begitu kokoh. Aku mengangguk mantap. Pasti, Bu. Adhitama adalah yang terbaik. Setelah ibu keluar, para sahabatku kembali mengerubungiku. Mereka ribut mengagumi penampilanku, gaunku, riasanku, dan tentu saja, jepit rambut warisan itu. Kami tertawa dan berfoto bersama, mengabadikan detik-detik terakhirku sebagai seorang wanita lajang. Di tengah semua keriuhan itu, aku merasa begitu damai. Tidak ada keraguan sedikit pun. Hatiku mantap. Hidupku akan segera dimulai. Babak baru yang indah bersama pria yang paling kucintai. Aku melirik jam dinding yang tergantung anggun di ruangan itu. 45 menit lagi. Sebentar lagi, Adhitama akan mengucapkan ijab kabul, mengikatku dalam janji suci di hadapan Tuhan. Dan aku, dengan sepenuh hati, akan menjawabnya dengan penerimaan yang tulus. Aku sudah siap. Sangat siap. Di tengah tawa dan celoteh sahabat-sahabatku, aku merasakan sesuatu yang sedikit mengganjal di sanggulku. Jepit rambut warisan dari ibu. Rasanya sedikit longgar, seolah akan terlepas jika aku terlalu banyak bergerak. Aku tidak mau mengambil risiko perhiasan bersejarah itu jatuh dan rusak di hari terpenting dalam hidupku. Aku ingat tadi ibu sempat menyebutkan bahwa beliau meletakkan tas tangannya di ruang istirahat keluarga, tepat di sebelah ruang tunggu VIP yang disediakan untuk keluarga Adhitama. Di dalam tasnya, biasanya selalu ada kotak kecil berisi peniti, jarum, dan hal-hal kecil darurat lainnya. Aku pasti bisa menemukan sesuatu untuk mengamankan posisi jepit rambut itu. Teman-teman, aku ke sebelah sebentar ya. Pamitku. Sepertinya jepit rambutku perlu sedikit diperbaiki posisinya. Mereka mengangguk mengerti, lalu kembali sibuk dengan ponsel masing-masing, mungkin sedang mengunggah foto-foto kami barusan. Aku berjalan keluar dari ruang rias dengan sangat hati-hati, memegangi bagian bawah gaunku agar tidak tersangkut atau kotor. Lorong di luar terasa sepi dan sejuk. Suara hiruk-pikuk para tamu di lobi utama terdengar sayup-sayup, teredam oleh karpet tebal yang melapisi lantai. Di ujung lorong, ada dua pintu yang bersebelahan. Satu bertuliskan, ruang keluarga mempelai wanita, dan satu lagi, ruang keluarga mempelai pria. Tujuanku adalah pintu yang pertama. Langkahku pelan dan anggun. Setidaknya aku berusaha seperti itu dengan gaun berekor panjang ini. Saat aku hampir sampai di depan pintu ruang keluarga kami, aku mendengar suara dari pintu di sebelahnya. Pintu ruang keluarga Adhitama. Pintu itu sedikit terbuka, menyisakan celah selebar beberapa senti. Aku bisa mendengar suara Adhitama dan ibunya, Ibu Sonya, di dalam. Aku tidak bermaksud menguping. Sama sekali tidak. Aku hanya kebetulan lewat, dan suara mereka cukup jelas untuk sampai ke telingaku. Awalnya aku hanya tersenyum. Mungkin mereka sedang membicarakan betapa gugupnya Adhitama, atau betapa bahagianya mereka hari ini. Namun, senyumku perlahan memudar saat aku menangkap intonasi suara mereka. Dingin, datar, dan penuh perhitungan. Sama sekali bukan suara dua orang yang sedang diselimuti kebahagiaan. Semuanya berjalan sesuai rencana. M.A., kata Adhitama. Suaranya bukan suara hangat yang biasa ku dengar. Ini adalah suara seorang pebisnis yang sedang melaporkan hasil kerjanya. Bagus, sahut Ibu Sonya. Nadanya tajam dan tanpa emosi. Pastikan setelah akad nanti, kamu langsung membuka pembicaraan soal ruko di Jalan Sudirman itu. Jangan ditunda-tunda. Gunakan alasan bulan madu dan butuh modal untuk usaha baru kita. Bilang saja itu hadiah pernikahan yang akan kalian kelola berdua. Jantungku berhenti berdetak selama sepersekian detik. Ruko di Jalan Sudirman? Itu adalah salah satu aset properti pertama milik ayah. Fondasi dari bisnis kami. Mengapa mereka membicarakannya? Tenang saja. M.A., Kirana itu bodoh kalau sudah menyangkut cinta. Tawa Adhitama terdengar. Tawa yang asing, tawa yang merendahkan, tawa yang membuat darahku terasa membeku. 3 tahun aku membangun citra sebagai menantu idaman. Jangankan cuma ruko, seluruh perusahaan ayahnya pun bisa kita ambil alih pelan-pelan. Perempuan itu terlalu percaya padaku. Dia pikir aku benar-benar mencintainya. Dunia di sekelilingku seakan runtuh. Lantai marmer di bawah kakiku terasa bergoyang.
Wangi bunga lili yang tadi terasa begitu menenangkan, kini menusuk hidungku seperti racun. Gaun pengantin yang indah ini mendadak terasa seperti sangkar yang menyesakkan. Setiap kata yang mereka ucapkan adalah palu godam yang menghantam hatiku berkeping-keping. Keluarganya juga sama saja. Orang-orang tua kolot yang mudah sekali terkesan dengan tutur kata manis dan proposal bisnis yang bagus. Lanjut Ibu Sonya. Suaranya penuh dengan nada cemooh. Mereka pikir kita benar-benar keluarga terpandang. Mereka tidak tahu kalau kita hampir bangkrut dan pernikahan ini adalah satu-satunya jalan keluar kita. Terima kasih pada kebodohan putri kesayangan mereka. Aku menutup mulutku dengan kedua tangan, menahan suara jeritan yang nyaris keluar dari tenggorokanku. Air mata mengancam akan tumpah, tapi anehnya, tidak ada satu tetes pun yang jatuh. Rasa sakit yang luar biasa itu dengan cepat berubah menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin, keras, dan tajam. Amarah. Amarah yang begitu pekat hingga membuatku sulit bernapas. Penipu. Mereka adalah penipu. 3 tahun hidupku adalah sebuah kebohongan besar. Setiap kata cinta, setiap pelukan hangat, setiap janji masa depan, semuanya palsu. Aku bukan calon mempelai wanita bagi mereka. Aku hanyalah sebuah aset. Sebuah kunci untuk menguras harta keluargaku. Tubuhku gemetar hebat, bukan karena takut atau sedih, tapi karena murka. Aku ingin mendobrak pintu itu, menampar wajah mereka, dan meneriakkan semua kebohongan mereka di depan semua orang. Tapi sebuah pikiran lain yang lebih jernih melintas di benakku. Jika aku melakukan itu, mereka bisa dengan mudah memutarbalikkan fakta. Mereka akan menuduhku histeris, cemburu, atau bahkan gila. Aku butuh bukti. Dengan gerakan yang terasa seperti dalam gerak lambat, aku merogoh tas kecil yang kubawa. Ponselku. Tanganku bergetar begitu hebat hingga aku hampir tidak bisa menekan tombol rekam suara. Setelah berhasil, aku berjongkok perlahan. Tidak peduli lagi jika gaunku yang mahal ini akan kusut. Dengan sangat hati-hati, aku menyelipkan ponselku melalui celah di bawah pintu. Aku hanya berharap mikrofonnya cukup sensitif untuk menangkap semua percakapan busuk mereka. Aku harus mendapatkan bukti. Bukti yang akan membuat mereka tidak bisa mengelak lagi. Bukti yang akan menghancurkan mereka. Sama seperti mereka telah menghancurkan mimpiku. Aku berjongkok di balik pintu. Gaun pengantinku yang mahal menyapu lantai marmer yang dingin tanpa kupedulikan. Ponsel di bawah pintu itu kini terasa seperti satu-satunya penyambung hidupku. Satu-satunya jangkar di tengah badai yang tiba-tiba datang menghempaskan duniaku. Setiap kata yang keluar dari ruangan itu adalah belati yang mengiris-iris semua keyakinanku selama 3 tahun terakhir. Aku menahan napas, berusaha menangkap setiap detail percakapan mereka. Merekamnya tidak hanya di dalam ponsel, tetapi juga di dalam benakku. Jadi, ruko itu yang pertama? Suara Adhitama terdengar lagi. Lebih jelas kali ini. Ada nada tidak sabar di dalamnya. Setelah itu, apa? Aku sudah muak harus berpura-pura tertarik dengan semua rapat dewan direksi yang membosankan itu. Sabar, Adhitama, sabar. Sahut Ibu Sonya. Nadanya seperti seorang jenderal yang sedang memberi arahan strategi perang. Kesabaranmu selama 3 tahun ini akan terbayar lunas. Setelah ruko itu atas namamu, langkah kedua adalah saham perusahaan. Pak Wiratama itu tua dan sentimental. Dia pasti akan dengan senang hati memberikan sebagian sahamnya pada menantu kesayangannya yang brilian ini sebagai hadiah pernikahan tambahan. Kita akan bilang ini untuk menjamin masa depan cucu-cucunya kelak. Orang tua seperti dia lemah jika sudah menyangkut soal keturunan. Pak Wiratama. Ayahku. Mereka membicarakan ayahku seolah beliau adalah target operasi, bukan calon mertua. Mereka menyebut kebaikan hati dan rasa sayangnya pada keluarga sebagai sebuah kelemahan yang bisa dieksploitasi. Rasa mual naik ke kerongkonganku. Pria yang beberapa jam lalu memelukku dan berjanji akan menjagaku seumur hidupnya, kini sedang merencanakan cara untuk menghancurkan ayahku. Aku masih tidak percaya mereka tidak pernah sekalipun memeriksa latar belakang kita. Adhitama tertawa lagi, tawa yang sama hinanya seperti sebelumnya. Mereka benar-benar menelan semua cerita kita tentang bisnis properti di Singapura yang gagal karena pandemi. Padahal, uang itu habis di meja judi dan untuk membayar utang-utang lama. Karena mereka orang baik,
Adhitama. Dan orang baik cenderung berpikir orang lain juga baik. Itu keuntungan kita. Balas Ibu Sonya. Lagi pula, penampilanmu meyakinkan. Kamu bicara seperti orang terpelajar. Penampilanmu mahal. Dan yang paling penting, Kirana memujamu. Saat seorang anak perempuan sudah dibutakan cinta, orang tuanya akan ikut buta. Buta? Ya, aku memang buta. Aku dibutakan oleh pesonanya, oleh perhatiannya yang dibuat-buat, oleh semua kebohongan manis yang dia rangkai dengan begitu indah. Aku ingat suatu hari, kami berjalan di tepi danau. Aku bercerita tentang impianku untuk membangun sekolah gratis bagi anak-anak tidak mampu. Matanya menatapku lekat, seolah aku adalah wanita paling mulia di dunia. Dia bilang, impianmu itu impianku juga, sayang. Nanti, sebagian keuntungan dari bisnis kita akan kita alokasikan untuk yayasan sosial milikmu. Aku menangis haru saat itu. Ternyata, di balik tatapan penuh puja itu, otaknya sedang menghitung berapa banyak keuntungan yang bisa dia curi. Ponselku di bawah pintu sedikit bergetar. Mungkin karena ada notifikasi masuk. Jantungku berdebar kencang. Takut getaran itu menghasilkan suara dan mereka menyadarinya. Tapi mereka terlalu asyik dengan rencana jahat mereka. Oh iya, bagaimana dengan jam tangan pemberian Kirana waktu itu? Tanya Ibu Sonya. Nadanya berubah ringan, seolah sedang membicarakan hal sepele. Yang katanya simbol waktu abadi kalian. Kamu masih menyimpannya, kan? Itu bisa jadi barang bukti kalau-kalau terjadi sesuatu. Terdengar suara Adhitama mendengus. Sudah kujual sebulan yang lalu. MA. Harganya lumayan untuk menutupi kekalahanku di bursa saham. Aku bilang padanya jam itu sedang diperbaiki karena kacanya tergores. Dia percaya begitu saja. Dia memberiku arloji seharga mobil, dan aku hanya memberinya cincin imitasi murahan untuk pertunangan kami. Kali ini, aku benar-benar merasakan sesuatu retak di dalam dadaku. Bukan hatiku, tapi sesuatu yang lebih fundamental. Harga diriku. Semua kenangan manis yang kusimpan seperti harta karun, ternyata hanyalah sampah bagi mereka. Setiap hadiah tulus dariku hanya dinilai dari harganya. Setiap kata cintaku hanya dianggap sebagai ocehan gadis bodoh. Amarah yang tadi dingin kini mulai membara, menjalar ke seluruh pembuluh darahku. Aku tidak lagi merasa sakit. Aku merasa jijik. Jijik pada mereka. Dan jijik pada diriku sendiri karena pernah begitu memuja pria seperti Adhitama. Air mata yang tadi kutahan entah menguap kemana, digantikan oleh sebuah ketenangan yang menakutkan. Pikiranku menjadi jernih. Kabut cinta yang selama ini menyelimutiku telah sirna, dirobek oleh kenyataan pahit yang kudengar sendiri. Aku bukan korban. Aku tidak akan menjadi korban. Percakapan di dalam sepertinya akan berakhir. Aku mendengar suara kursi bergeser. Sudah, ayo kita bersiap-siap. Sebentar lagi pertunjukan utamanya dimulai, kata Ibu Sonya. Pasang wajah bahagiamu, Adhitama. Sambut pengantinmu dan harta keluarganya. Tentu, MA. Aku aktor terbaik untuk peran ini. Ini kesempatanku. Sebelum mereka membuka pintu, aku harus mengambil ponselku kembali. Dengan gerakan cepat namun tanpa suara, aku menarik ponselku dari bawah pintu. Tanganku menyentuh ujung gaunku yang dingin dan aku berhasil meraihnya tepat sebelum aku mendengar langkah kaki mendekat ke arah pintu dari dalam. Aku segera berdiri, merapikan gaunku secepat mungkin, dan berjalan menjauh dari pintu terkutuk itu, menuju pintu ruang keluargaku. Jantungku berdemtam keras. Bukan lagi karena sakit hati, tapi karena adrenalin. Aku baru saja lolos dari penemuan, membawa serta sebuah senjata yang akan menghancurkan mereka. Aku berhenti sejenak di depan pintu ruang keluargaku, memejamkan mata. Istana pasir yang kubangun selama 3 tahun telah hancur disapu ombak kebenaran. Dan sekarang, tugasku adalah memastikan orang-orang yang membangun istana itu di atas kebohongan, akan ikut terseret oleh arusnya. Aku tidak jadi masuk ke ruang istirahat keluargaku. Tujuanku bukan lagi mencari peniti untuk jepit rambut yang longgar. Jepit rambut itu, gaun ini, semua kemewahan palsu di hari ini, tiba-tiba terasa tidak ada artinya. Aku memutar tubuhku dan berjalan kembali ke ruang rias tempat sahabat-sahabatku menunggu.
Setiap langkah terasa berat. Seolah aku menyeret beban pengkhianatan yang baru saja kuterima. Lorong yang tadi terasa sepi dan sejuk, kini terasa mencekam dan dingin. Ornamen bunga di sepanjang dinding yang tadi tampak indah, kini terlihat seperti bunga duka cita. Saat aku membuka pintu ruang rias, tawa dan obrolan riang sahabat-sahabatku langsung menyambutku. Nah, ini dia pengantinnya. Sudah beres, Kir? Tanya salah seorang dari mereka. Aku memaksakan seulas senyum tipis. Sudah, jawabku singkat. Mereka tidak menyadari perubahan dalam diriku. Bagi mereka, aku masih Kirana yang sama seperti 5 menit yang lalu. Kirana yang sedang berada di puncak kebahagiaan. Mereka tidak tahu bahwa Kirana yang itu sudah mati di depan pintu ruang mempelai pria. Yang berdiri di hadapan mereka sekarang adalah orang yang sama sekali berbeda. Aku berjalan lurus ke arah cermin besar, melewati mereka semua. Aku butuh melihat diriku sendiri. Di cermin, aku melihat pantulan seorang pengantin yang sempurna. Riasan tanpa celah, gaun yang megah, rambut yang tertata anggun. Tapi mata itu berbeda. Tidak ada lagi kilau kebahagiaan di sana. Yang ada hanyalah kobaran api dingin dan ketegasan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Wanita di cermin ini bukan korban yang akan menangis meratapi nasibnya. Dia adalah seorang pejuang yang sedang merancang serangan balasan. Kalian semua bisa keluar sebentar? Pintaku. Suaraku terdengar lebih tegas dari biasanya. Aku butuh waktu sendiri beberapa menit. Sahabat-sahabatku saling berpandangan, sedikit bingung dengan permintaanku yang tiba-tiba, tapi mereka tidak membantah. Mereka mengangguk dan berjalan keluar satu persatu, meninggalkanku sendirian di dalam keheningan ruangan yang luas itu. Begitu pintu tertutup, aku langsung menguncinya. Aku butuh ruang aman. Aku butuh waktu untuk berpikir. Aku menyandarkan kedua tanganku di meja rias, menatap lekat-lekat pantulan diriku. Napasku memburu. Pilihan-pilihan melintas di kepalaku dengan cepat. Pilihan pertama, aku keluar sekarang, lari ke aula utama, naik ke panggung dan berteriak bahwa Adhitama adalah seorang penipu. Hasilnya? Kekacauan. Aku akan dianggap gila, histeris. Adhitama dan ibunya akan dengan mudah memainkan peran sebagai korban, menuduhku mengalami tekanan pranikah. Tanpa bukti yang kuat, itu hanya akan menjadi kata-kataku melawan kata-kata mereka. Keluargaku akan menanggung malu yang luar biasa. Pilihan itu kucoret. Pilihan kedua, aku membatalkan pernikahan ini diam-diam. Aku memberitahu ayah, dan ayah yang akan berbicara pada mereka. Hasilnya, mereka mungkin akan berkelit, memutarbalikan cerita. Mereka akan menciptakan narasi bahwa keluargaku yang sombong, yang membatalkan pernikahan karena alasan sepele. Mereka akan tetap bisa keluar sebagai korban. Pilihan itu juga terlalu berisiko. Pilihan ketiga, aku tidak hanya membatalkan pernikahan ini. Aku menghilang. Aku dan seluruh keluargaku pergi dari tempat ini tanpa jejak, meninggalkan mereka di depan altar yang kosong, di hadapan ratusan tamu undangan. Membiarkan mereka kebingungan dan dipermalukan. Lalu, saat mereka mencoba menyerang balik dengan fitnah, aku akan mengeluarkan senjataku, rekaman suara itu. Ini bukan sekadar pembatalan. Ini adalah pembalasan. Ya, pilihan ketiga adalah jawabannya. Ini adalah satu-satunya cara untuk merebut kembali kendali, untuk melindungi kehormatan keluargaku, dan untuk memastikan para penipu itu mendapatkan apa yang pantas mereka terima. Keputusan sudah dibuat. Sekarang saatnya bertindak. Aku duduk di kursi. Tanganku yang tadi gemetar kini terasa mantap. Aku membuka ponselku yang satu lagi, bukan yang kugunakan untuk merekam. Aku membuka aplikasi pesan dan membuat sebuah grup baru. Aku memasukkan nomor ayah, ibu, dan kakak laki-lakiku, Mas Danu. Aku mengetik pesan dengan cepat. Setiap huruf adalah penegasan atas keputusanku. Ayah, ibu, Mas Danu. Ada masalah sangat serius. Jangan panik. Jangan tunjukkan apa-apa. Aku mohon, temui aku di ruang rias sekarang juga. Lewat pintu belakang dapur kalau bisa. Jangan sampai terlihat oleh keluarga Adhitama. Ini menyangkut kehormatan keluarga kita. Aku mohon, cepat. Pesan terkirim.
Centang 2. Biru. Mereka sudah membacanya. Sambil menunggu mereka datang, aku membuka ponsel yang kugunakan untuk merekam tadi. Aku mencari file rekaman itu. Aku memutarnya sejenak, hanya untuk memastikan semuanya terekam dengan baik. Suara tawa Adhitama yang merendahkanku kembali terdengar, membuat perutku kembali mual. Aku menekan tombol berhenti. Aku segera mengirim file audio itu ke alamat email pribadiku dan juga ke cloud storage. Bukti ini terlalu berharga untuk disimpan di satu tempat. Setelah memastikan file terkirim dan terunggah, aku menghapusnya dari folder rekaman di ponsel itu. Tidak boleh ada jejak. Aku berdiri dan berjalan mondar-mandir. Setiap detik terasa seperti 1 jam. Bagaimana jika ayah tidak percaya padaku? Bagaimana jika ibu pingsan? Aku harus kuat. Aku harus bisa meyakinkan mereka dengan cepat. Tidak ada waktu untuk drama. Tidak ada waktu untuk air mata. Yang ada hanyalah waktu untuk bertindak. Beberapa menit kemudian, aku mendengar ketukan pelan di pintu. Bukan ketukan riang dari sahabat-sahabatku, tapi ketukan ragu-ragu. Kirana, ini ayah. Terdengar suara ayah dari luar. Jantungku berdebar kencang. Inilah saatnya. Aku menarik napas dalam-dalam, menguatkan diriku. Aku membuka kunci pintu. Di depanku berdiri ayah, ibu, dan Mas Danu. Wajah mereka penuh dengan kecemasan dan kebingungan. Ada apa, Nak? Kamu baik-baik saja? Tanya ibu. Tangannya langsung memegang lenganku. Aku menggeleng. Aku tidak apa-apa, Bu. Tapi kita dalam masalah besar. Aku menutup dan mengunci pintu kembali. Aku menatap mereka satu persatu. Lalu tanpa basa-basi lagi, aku berkata, pernikahan ini harus dibatalkan. Sekarang juga. Wajah ayah, ibu, dan Mas Danu membeku. Permintaan konyolku untuk membatalkan pernikahan 30 menit sebelum akad terdengar seperti lelucon yang tidak lucu. Ayah adalah orang pertama yang memecah keheningan. Rahangnya mengeras. Kirana, sadar kamu bicara apa? Suaranya rendah dan tegas. Nada yang biasa beliau gunakan saat menutup negosiasi bisnis yang alot. Ratusan tamu sudah menunggu. Penghulu sudah di tempat. Jangan membuat keributan karena masalah sepele. Apapun masalahmu dengan Adhitama, kita selesaikan setelah akad. Ini bukan masalah sepele, yah. Balasku. Suaraku terdengar lebih mantap dari yang kusangka. Aku tidak akan goyah. Ini bukan pertengkaran kecil calon pengantin. Ini soal penipuan. Ini soal kehormatan dan seluruh aset keluarga kita. Ibu menatapku dengan cemas. Tangannya mengelus lenganku, mencoba merasakan suhu tubuhku. Sayang, kamu kecapean. Tekanan beberapa hari ini pasti berat sekali. Coba tenangkan diri dulu, ya? Bujuknya lembut. Hanya Mas Danu yang diam. Matanya menatapku lekat, mencoba membaca sesuatu di balik kepanikanku yang terkendali. Dia mengenalku lebih baik dari siapapun. Dia tahu aku tidak akan pernah melakukan hal segila ini tanpa alasan yang sangat kuat. Aku tidak gila, tidak stres, dan tidak bercanda. Kataku, menatap mereka bertiga bergantian. Aku menarik napas dalam-dalam. Aku punya buktinya. Aku mengambil ponsel yang kusimpan di dalam genggaman gaunku. Aku membuka file rekaman audio itu. Aku tidak sengaja mendengar percakapan Adhitama dan ibunya di ruang sebelah. Aku merekamnya. Aku ingin ayah, ibu, dan Mas Danu mendengarkan ini baik-baik. Dengarkan sampai selesai. Jangan ada yang memotong. Aku menekan tombol putar. Ruangan rias yang tadinya senyap kini diisi oleh suara lirih dari pengeras suara ponsel. Suara Adhitama dan Ibu Sonya. Suara dua orang yang selama ini kami sambut dengan tangan terbuka di rumah kami. Awalnya, ayah masih terlihat skeptis. Lengannya bersedekap di dada. Ibu tampak bingung. Mas Danu menyipitkan matanya. Fokus. Lalu terdengar suara Adhitama menyebut ruko di Jalan Sudirman. Ekspresi ayah mulai berubah. Lengannya turun perlahan ke sisi tubuhnya. Kemudian terdengar tawa Adhitama yang merendahkanku. Menyebutku bodoh karena cinta. Aku melihat bahu ibu menegang. Matanya yang tadi penuh bujukan kini mulai dipenuhi kengerian. Saat Ibu Sonya menyebut ayah sebagai orang tua kolot yang sentimental,
dan menjelaskan rencana mereka untuk menguasai saham perusahaan. Wajah ayah berubah dari skeptis menjadi pucat pasi. Napasnya tertahan. Ini adalah penghinaan terhadap kerja keras seumur hidupnya. Puncaknya adalah ketika Adhitama dengan entengnya mengaku telah menjual jam tangan pemberianku, hadiah ulang tahun yang kupilih dengan sepenuh hati, untuk menutupi utang judinya. Aku melihat tangan Mas Danu terkepal di sisinya. Buku-buku jarinya memutih. Matanya yang tadi penuh selidik kini berkilat karena amarah yang tak tertahan. Rekaman terus berputar, membeberkan semua kebusukan mereka, semua hinaan mereka terhadap keluarga kami. Saat rekaman berakhir, keheningan yang tercipta di ruangan itu terasa 1000 kali lebih berat daripada sebelumnya. Tidak ada yang bergerak, tidak ada yang bersuara. Yang terdengar hanyalah suara pendingin ruangan dan detak jantung kami yang menggila. Ibu adalah yang pertama bereaksi. Beliau tidak menangis histeris. Sebaliknya, beliau menarikku ke dalam pelukannya, erat sekali. Ya Tuhan, Nak, maafkan ibu. Maafkan kami semua karena tidak melihat ini. Bisiknya, suaranya bergetar karena syok dan amarah. Mas Danu berjalan mondar-mandir seperti singa di dalam kandang. Brengsek, aku akan menghajar wajahnya sekarang juga. Geramnya, dan dia benar-benar berbalik hendak menuju pintu. Berhenti, Danu. Suara ayah menggelegar, menghentikan langkah kakakku. Ayah tidak lagi terlihat pucat. Wajahnya merah padam. Matanya menyala-nyala dengan amarah yang dingin dan terkendali. Beliau berjalan mendekatiku. Kedua tangannya memegang bahuku. Kamu melakukan hal yang benar, Kirana. Kamu menyelamatkan keluarga ini, katanya, suaranya serak namun tegas. Kemudian beliau menatap kami semua. Kita tidak akan menghajar siapapun. Kita tidak akan membuat keributan. Memberi mereka pertunjukan drama adalah sebuah kemenangan bagi mereka. Kita akan melakukan persis seperti yang dikatakan Kirana. Kita pergi dari sini. Mas Danu menatap ayah. Tidak percaya. Pergi begitu saja, ya? Setelah mereka menghina kita seperti itu. Ya, jawab ayah. Kita pergi diam-diam. Kita tinggalkan mereka di sana untuk dipermalukan di depan semua orang. Itu akan jauh lebih menyakitkan daripada bogem mentah darimu. Kita akan membuat mereka bertanya-tanya. Kita akan membuat mereka panik. Dan saat mereka mencoba memfitnah kita, anakku ini, ayah menatapku dengan bangga, sudah memegang senjata untuk menghancurkan mereka selamanya. Rencana itu disetujui dalam keheningan yang penuh sumpah serapah. Tidak ada lagi air mata. Yang ada hanya tekad baja untuk melindungi kehormatan keluarga. Otak kami langsung bekerja merancang strategi. Oke. Dengarkan, Mas Danu mengambil alih komando, naluri kepemimpinannya muncul. Waktu kita tidak banyak. Sekitar 20 menit lagi orang-orang akan mulai mencari kita. Kita harus bergerak cepat dan terkoordinasi. Ini rencananya. Dia mulai membagi tugas. Ibu, tugasmu yang paling penting. Ibu harus berpura-pura sakit. Pusing hebat atau sakit perut. Ibu harus terlihat meyakinkan. Aku akan memanggil Bude Sinta dan Tante Dewi untuk membantumu keluar lewat lobi depan. Seolah-olah hendak ke mobil untuk mengambil obat atau ke rumah sakit. Itu akan menjadi pengalih perhatian utama kita. Ibu mengangguk. Wajahnya yang lembut kini tampak tegas. Serahkan pada ibu. Ayah, lanjut Mas Danu. Temui Kepala WO. Katakan padanya ada urusan keluarga yang sangat mendadak. Minta waktu sekitar 15-20 menit. Jangan jelaskan detailnya. Cukup katakan sangat darurat dan kita butuh privasi. Ayah punya wibawa. Mereka akan percaya. Ayah mengangguk singkat. Mengerti. Tugasmu, Kirana. Mas Danu menatapku. Lepas gaun itu. Sekarang juga. Di mobilku ada tas berisi pakaian ganti darurat. Kaos, celana jeans, dan sneaker. Aku selalu menyiapkannya. Pakai itu. Aku akan menyuruh sepupu kita, Rina, untuk masuk ke sini membantumu. Setelah berganti pakaian, kalian berdua keluar lewat pintu servis di belakang. Langsung menuju area parkir basement di Blok D. Jangan berhenti. Jangan bicara pada siapapun. Lalu Mas sendiri. Tanyaku. Aku akan menjadi yang terakhir.
Aku akan memastikan semua keluarga inti kita, kakek, nenek, paman, dan bibi terdekat, sudah menuju mobil masing-masing dengan alasan yang berbeda. Aku akan bilang pada mereka, kode merah, dan tempat bertemu di rumah kakek. Mereka akan mengerti. Setelah itu, aku akan menyusulmu ke parkiran. Kita semua matikan ponsel. Jangan ada yang bisa dihubungi. Mengerti semua? Kami semua mengangguk serempak. Kami bukan lagi keluarga yang sedang merayakan pernikahan. Kami adalah satu unit yang sedang menjalankan sebuah misi penting. Misi penyelamatan diri dan harga diri. Baiklah, kata ayah. Suaranya mantap. Operasi dimulai sekarang. Adrenalin memompa deras ke seluruh tubuhku, menyingkirkan semua sisa-sisa sakit hati. Yang ada hanyalah fokus. Ayah, ibu, dan Mas Danu segera keluar dari ruang rias, masing-masing menuju pos mereka. Beberapa saat kemudian, sepupuku Rina masuk dengan wajah panik setelah mendapat pesan singkat dari Mas Danu. "Kir, apa yang terjadi?" tanyanya berbisik. "Tidak ada waktu untuk menjelaskan, Rin. Bantu aku lepas gaun ini. Sekarang." Jawabku tegas. Kami berdua bekerja dengan cepat. Rina membuka kancing-kancing mutiara di punggungku yang jumlahnya puluhan, sementara aku melepas semua perhiasan yang menempel di tubuhku. Kalung, anting, dan terakhir, jepit rambut warisan itu. Aku meletakkannya dengan hati-hati di atas meja rias. Benda itu bukan lagi simbol restu, tapi saksi bisu dari sebuah pengkhianatan. Gaun pengantin yang berat itu akhirnya melorot dari tubuhku dan jatuh ke lantai. Tumpukannya terlihat seperti gundukan salju yang menyedihkan. Aku melangkahinya tanpa menoleh sedikit pun. Dengan cepat aku mengenakan kaos oblong dan celana jeans yang dibawa Rina. Pakaian sederhana itu terasa begitu nyaman, begitu membebaskan. Aku seperti melepaskan sebuah kepompong kepalsuan dan kembali menjadi diriku sendiri. Aku mengikat rambutku yang sudah sedikit berantakan menjadi ekor kuda seadanya. Riasan di wajahku masih sempurna. Kontras yang aneh dengan pakaian kasualku. Tapi tidak ada waktu untuk membersihkannya. "Ayo," kataku pada Rina. Lewat pintu belakang. Kami mengendap-endap keluar dari ruang rias dan menyusuri lorong servis yang remang-remang. Udara di sini berbau aneh. Campuran antara bau masakan dari dapur dan bau cairan pembersih lantai. Kami berjalan cepat, melewati tumpukan kotak-kotak catering dan para pegawai hotel yang sibuk berlalu lalang. Untungnya, tidak ada yang terlalu memperhatikan kami. Mereka mungkin mengira kami adalah panitia yang sedang sibuk. Setiap belokan terasa menegangkan. Aku takut berpapasan dengan tamu atau kerabat yang kukenal. Jantungku berdebar kencang saat kami hampir bertabrakan dengan seorang koki yang membawa nampan besar. Kami berhasil menghindar tepat pada waktunya dan segera mempercepat langkah, menuruni tangga darurat yang menuju ke parkiran basement. Sementara itu, di lobi utama, sebuah drama kecil sedang berlangsung. Ibu menjalankan perannya dengan sempurna. Beliau tiba-tiba memegangi kepalanya. Tubuhnya sedikit limbung dan hampir jatuh jika tidak ditahan oleh Bude Sinta. Wajahnya pucat dan bibirnya bergumam bahwa ruangan terasa berputar. Beberapa tamu yang melihat tampak khawatir. Mas Danu, yang seolah kebetulan berada di dekat situ, segera menghampiri dengan wajah panik yang dibuat-buat. "Ibu kenapa?" tanyanya, cukup keras untuk didengar orang-orang di sekitarnya. "Tidak tahu, Danu. Tiba-tiba pusing sekali," jawab ibu dengan suara lemah. "Kita harus bawa ibu ke mobil. Mungkin hanya butuh udara segar dan minum obat," kata Mas Danu. Ia memberi isyarat pada beberapa tante dan paman untuk membantu. Keriuhan kecil itu berhasil menarik perhatian. Kepala WO yang sedang sibuk mengoordinasi acara pun mendekat dengan cemas. Saat itulah ayah muncul. "Tenang, semuanya tenang," kata ayah dengan nada berwibawa. "Istri saya sepertinya kelelahan. Kami akan membawanya beristirahat sebentar. Tolong beri kami waktu sekitar 15-20 menit. Ada sedikit urusan keluarga yang harus diselesaikan. Kami harap pengertiannya." Kepala WO itu mengangguk patuh. Tidak ada yang berani membantah Pak Wiratama. Pengalih perhatian itu berhasil. Di tengah kebingungan kecil itu, beberapa anggota keluarga inti kami,
yang sudah mendapat pesan dari Mas Danu, mulai menyelinap keluar satu persatu dengan berbagai alasan. Ada yang pamit ke toilet, ada yang pura-pura menerima telepon penting, ada yang beralasan harus mengambil sesuatu di mobil. Aku dan Rina akhirnya sampai di parkiran basement Blok D, suasananya sepi dan sedikit pengap. Kami segera menemukan mobil Mas Danu. Aku masuk dan menunduk di kursi belakang, bersembunyi. Tak lama kemudian, mobil ayah dan beberapa mobil paman yang lain tiba dan parkir di dekat kami. Mereka keluar dari mobil dan menunggu dalam diam. Wajah mereka tegang. Beberapa menit yang terasa seperti selamanya. Akhirnya Mas Danu muncul, berlari kecil. Ia memastikan semua anggota tim Exodus kami telah berada di tempat. Semuanya sudah di sini. Tanyanya. Ayah mengangguk. Sudah. Kita berhasil. Matikan semua ponsel. Sekarang juga. Perintah Mas Danu. Serentak. Kami semua mengeluarkan ponsel dan mematikannya. Memutuskan hubungan dengan dunia luar. Terutama dengan orang-orang yang kami tinggalkan di gedung itu. Ayo jalan, kata ayah. Mesin-mesin mobil dinyalakan serempak. Kami keluar dari parkiran basement dalam sebuah konvo senyap. Saat mobil kami melewati gerbang utama hotel, aku tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh ke belakang. Aku melihat gedung megah itu, berkelip dengan cahaya lampu-lampu mewah. Di dalamnya, ratusan orang sedang menunggu sebuah pernikahan yang tidak akan pernah terjadi. Di dalamnya, 2 orang penipu sedang menunggu mangsa yang telah lolos dari perangkap mereka. Tidak ada rasa sedih, tidak ada penyesalan. Yang ada hanyalah perasaan lega yang luar biasa. Seolah aku baru saja selamat dari sebuah bencana besar. Kami melaju di jalan raya, menjauh dari gedung itu, meninggalkan sebuah bom waktu kebingungan dan rasa malu yang sebentar lagi akan meledak. Drama belum berakhir. Aku tahu ini. Ini baru permulaan dari perang yang sesungguhnya. Di dalam ruang tunggu VIP yang sejuk dan mewah, Adhitama merapikan dasi kupu-kupunya untuk yang kelima kalinya. Ia menatap pantulan dirinya di cermin besar. Seorang pria tampan dalam setelan jas pengantin berwarna perak yang dirancang khusus. Rambutnya tertata sempurna, senyumnya terkembang penuh percaya diri. Di sofa beludru di sudut ruangan, Ibu Sonya duduk dengan anggun, menyeruput teh melati dari cangkir porselen tipis. Mereka tampak seperti potret keluarga bangsawan yang sempurna, penuh ketenangan dan kebahagiaan. Tapi di balik ketenangan itu, ada euforia kemenangan yang nyaris tak tertahankan. Lihat dirimu, Adhitama, kata Ibu Sonya. Matanya berbinar menatap putranya. Hari ini, kamu adalah raja. Dan sebentar lagi, kerajaan Wiratama akan menjadi milikmu. Adhitama tertawa kecil, tawa yang sombong dan penuh kepuasan. Semua berkat arahan Mama. Tentu saja. Aku tidak menyangka akan semudah ini. Kirana dan keluarganya benar-benar bodoh. Bukan bodoh, sayang. Mereka hanya terlalu percaya. Koreksi ibunya. Dan kepercayaan adalah mata uang termahal di dunia. Hari ini, kita mencairkannya. Mereka berdua terdiam sejenak, membayangkan masa depan yang terbentang di hadapan mereka. Utang-utang lunas, gaya hidup mewah kembali, dan yang terpenting, status sosial mereka terangkat kembali dari jurang kebangkrutan. Pernikahan ini bukan sekadar solusi, ini adalah sebuah jackpot. 3 tahun investasi kesabaran dan akting yang melelahkan akhirnya akan terbayar lunas. Adhitama melirik jam tangan Rolex di pergelangan tangannya. Jam tangan baru yang dibelinya setelah menjual pemberian Kirana. Waktu akad nikah sudah tiba. Seharusnya penghulu dan perwakilan keluarga sudah memanggil mereka. Kenapa belum ada yang memanggil kita? Tanya Adhitama, sedikit tidak sabar. Mungkin mempelai wanitanya sedikit terlambat. Biasalah, perempuan. Ingin membuat semua orang menunggu agar terlihat dramatis. Jawab Ibu Sonya enteng, meletakkan cangkirnya. Nikmati saja momen kemenanganmu, nak. Adhitama mencoba untuk rileks. Ia kembali duduk, menyilangkan kakinya. 5 menit berlalu. Lalu 10 menit. Suara musik gamelan dari aula utama yang tadinya terdengar syahdu, kini berhenti. Keheningan yang janggal merayap masuk ke dalam ruangan mereka. Bisik-bisik para tamu di luar mulai terdengar lebih jelas. Rasa tidak sabar Adhitama mulai berubah menjadi kekesalan.
Ada apa ini sebenarnya? Keterlambatan macam apa ini? Ini tidak profesional. Ia berdiri dan berjalan mondar-mandir. Ibu Sonya juga mulai merasakan ada yang tidak beres. Firasat buruk yang biasa muncul saat sebuah rencana penipuan terancam gagal, mulai menggelitik tengkuknya. Coba hubungi Kirana. Perintahnya. Adhitama mengeluarkan ponselnya dengan gerakan cepat. Ia mencari nama, Kirana sayang, di kontaknya dan menelepon. 1 nada sambung, 2 nada sambung. Lalu panggilan itu dialihkan ke kotak suara. Ponselnya tidak aktif. Tidak aktif, lapor Adhitama. Keningnya berkerut. Mungkin baterainya habis. Jangan konyol. Tidak mungkin seorang pengantin membiarkan ponselnya mati di hari pernikahannya. Hardik ibunya. Coba hubungi ibunya. Atau ayahnya. Atau Danu. Adhitama menurut. Ia menelepon nomor Ibu Kirana. Tidak aktif. Ia menelepon Pak Wiratama. Tidak aktif. Ia mencoba nomor Danu. Sama saja. Tidak aktif. Keempat nomor itu, semuanya mati. Ini bukan lagi kebetulan. Kepanikan mulai merayap di wajah Adhitama yang tadinya angkuh. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Ada yang tidak beres. Mereka semua mematikan ponselnya. Sebelum Ibu Sonya sempat menjawab, pintu ruangan mereka diketuk. Seorang staf wedding organizer, WO, bernama Ruli masuk dengan wajah pucat dan serba salah. Maaf, Pak Adhitama, Bu Sonya, katanya dengan suara gugup. Apakah Bapak tahu di mana keberadaan keluarga Bu Kirana? Kami yang seharusnya bertanya padamu, bentak Adhitama. Kepanikannya berubah menjadi amarah. Kamu penyelenggaranya. Di mana calon istriku? Maaf, Pak, tadi, sekitar 15 menit yang lalu, Ibu mempelai wanita, Ibu Wiratama, mendadak merasa tidak enak badan. Beliau bilang pusing hebat. Lalu Pak Wiratama meminta waktu sebentar karena ada urusan keluarga darurat. Mereka bilang hanya sebentar. Tapi, setelah itu, kami tidak bisa menemukan mereka lagi. Semuanya hilang. Jelas Pak Ruli, suaranya gemetar. Hilang? Apa maksudmu hilang? Sergah Ibu Sonya, berdiri dari duduknya, keanggunannya lenyap seketika. Kami sudah mencari di seluruh area hotel, Bu. Di ruang rias kosong. Di lobi tidak ada. Di semua ruang istirahat juga tidak ada. Kami mencoba menghubungi, tapi semua ponselnya tidak aktif. Beberapa anggota keluarga inti mereka yang lain juga tidak bisa kami temukan. Lanjut Pak Ruli. Tubuh Adhitama terasa lemas. Kakinya seperti jeli. Satu keluarga menghilang begitu saja. Ini bukan urusan darurat. Ini bukan karena sakit. Ini adalah sebuah pelarian. Mereka kabur. Tidak mungkin. Bisik Adhitama pada dirinya sendiri. Matanya menatap kosong ke depan. Semua rencananya, semua harapannya, hancur berkeping-keping dalam hitungan menit. Di aula utama, suasana sudah sangat kacau. Para tamu undangan yang tadinya duduk rapi kini berdiri, saling berbisik dan bertanya-tanya. Penghulu yang sudah menunggu hampir 30 menit akhirnya bangkit dari kursinya, mendekati Pak Ruli dan Adhitama. Maaf, Pak, saya sudah menunggu cukup lama. Jika mempelai wanita dan walinya tidak kunjung tiba dalam 5 menit ke depan, dengan sangat menyesal saya harus pergi. Saya masih ada jadwal lain, kata penghulu itu dengan tegas namun sopan. 5 menit itu terasa seperti neraka bagi Adhitama. Ia terus mencoba menelepon, mengirim pesan makian yang tidak akan pernah terkirim. Ibu Sonya hanya bisa berdiri mematung. Otaknya yang licik berusaha keras mencerna apa yang sebenarnya terjadi. Bagaimana mereka bisa tahu? Apa yang salah? Waktu habis. Sang penghulu menganggukkan kepala pada Pak Ruli, mengucapkan maaf, lalu berjalan pergi meninggalkan pelaminan yang kosong. Kepergiannya adalah sinyal kehancuran. Pak Ruli, dengan wajah menanggung malu, terpaksa naik ke atas panggung dan mengambil mikrofon. Bapak, Ibu, para tamu undangan sekalian. Suaranya bergema di aula yang senyap. Dengan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, kami memberitahukan bahwa karena satu dan lain hal yang tidak bisa kami jelaskan, acara akad nikah pada hari ini terpaksa harus kami batalkan.
Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Pengumuman itu disambut dengan gumaman kaget dari ratusan tamu. Mereka mulai berdiri, beberapa menatap kasihan ke arah Adhitama, beberapa lainnya berbisik sambil menunjuk-nunjuk. Adhitama hanya bisa berdiri di sana, di samping kursi pelaminan kosong yang seharusnya diduduki Kirana. Jas perak yang tadi terasa gagah kini terasa seperti kostum badut. Tatapan ratusan orang terasa seperti ribuan jarum yang menusuk kulitnya. Rasa malu yang luar biasa membakar wajahnya. Lebih panas dari api manapun. Ia telah ditinggalkan di depan altar. Rencananya yang sempurna tidak hanya gagal, tapi gagal dengan cara yang paling memalukan. Ia bukan lagi seorang raja. Ia adalah lelucon terbesar di kota ini. Beberapa jam kemudian, di kamar suite hotel yang seharusnya menjadi kamar pengantin mereka, suasana terasa seperti di medan perang setelah kalah telak. Vas bunga kristal pecah berserakan di lantai. Isinya dilempar oleh Adhitama dalam luapan amarah. Jas pengantin yang mahal tergeletak di lantai seperti kain lap. Adhitama duduk di tepi tempat tidur. Kepalanya terkubur di kedua tangannya. Bahunya bergetar menahan isak tangis yang frustrasi. Habis sudah. Kita habis. Malu. Aku malu sekali. Teriaknya putus asa. Seluruh kota akan menertawakanku. Bagaimana bisa ini terjadi? Bagaimana Kirana bisa tahu? Ibu Sonya tidak ikut histeris. Beliau duduk tegak di sebuah kursi. Wajahnya dingin dan penuh perhitungan. Air matanya sudah kering, digantikan oleh kilat kebencian di matanya. Menangis tidak akan menyelesaikan apapun. Adhitama berhenti merengek seperti anak kecil dan mulailah berpikir. Kita sedang diserang, dan kita harus menyerang balik. Menyerang balik bagaimana? Adhitama mengangkat wajahnya yang sembab. Kita sudah kalah telak. Mereka kabur. Mereka punya alasannya. Kita tidak tahu apa yang mereka ketahui. Justru karena kita tidak tahu, kita harus menjadi yang pertama bicara, kata Ibu Sonya, nadanya tajam. Kita harus mengendalikan cerita ini. Sebelum mereka sempat membuka mulut, kita harus sudah membentuk opini publik. Kita tidak akan menjadi penjahat dalam cerita ini. Kita akan menjadi korban. Adhitama menatap ibunya. Secercah harapan mulai muncul di matanya yang putus asa. Bagaimana caranya? Dengar baik-baik. Ibu Sonya mencondongkan tubuhnya ke depan. Hanya ada satu cerita yang bisa membuat semua orang bersimpati padamu dan membenci Kirana. Satu cerita yang tidak bisa mereka bantah dengan mudah. Yaitu, perselingkuhan. Pikiran licik ibunya bekerja dengan cepat. Mereka mulai merangkai sebuah narasi palsu, sepotong demi sepotong. Mereka memutuskan bahwa Kirana kabur bukan karena masalah dengan Adhitama, tetapi karena ia berselingkuh dengan cinta lamanya yang tiba-tiba muncul kembali. Mereka bahkan menciptakan sosok fiktif untuk selingkuhan ini, seorang fotografer petualang yang pernah dekat dengan Kirana saat kuliah, sosok yang berjiwa bebas dan tidak direstui keluarga Wiratama. Ini sempurna, kata Adhitama. Amarahnya kini berubah menjadi semangat untuk membalas dendam. Kita bisa memutarbalikkan fakta. Ingat saat Kirana pergi ke pameran fotografi di Bandung sendirian bulan lalu? Kita bisa bilang dia sebenarnya bertemu dengan pria itu. Tepat sekali, seru Ibu Sonya. Dan saat dia sering pulang malam dengan alasan rapat dewan, kita bisa menyiratkan bahwa itu hanya alasannya untuk bertemu kekasih gelapnya. Kita akan melukis citra Kirana sebagai gadis munafik yang tidak bisa memilih antara harta dan cinta sejati, dan pada akhirnya memilih kabur dengan cinta lamanya di saat-saat terakhir. Rencana mereka mulai terbentuk. Mereka tidak akan bertindak gegabah. Mereka akan melancarkan serangan ini secara bertahap dan terstruktur. Langkah pertama diambil oleh Ibu Sonya. Malam itu juga, beliau mengunggah sebuah foto di akun media sosialnya. Foto Adhitama yang sedang menatap kosong keluar jendela, dengan filter hitam putih agar terlihat lebih tragis. Keterangan fotonya singkat namun penuh drama. Hati seorang ibu hancur melihat putranya dikhianati di hari bahagianya. Semoga Tuhan memberimu kekuatan. Anakku, doa mama selalu bersamamu. Unggahan itu langsung meledak. Ucapan simpati dan pertanyaan dari teman-teman sosialitanya membanjiri kolom komentar. Ibu Sonya hanya menjawab beberapa dengan balasan yang samar, seperti,
Terima kasih doanya. Kami sedang melewati cobaan berat. Membiarkan misteri itu memancing rasa penasaran publik. Langkah kedua dilakukan oleh Adhitama keesokan paginya. Ia mengunggah foto tangannya yang memegang cincin pertunangan mereka. Narasinya ditulis dengan sangat hati-hati, penuh dengan kalimat-kalimat pasif-agresif yang membuatnya terlihat seperti pria patah hati yang berjiwa besar. Aku tidak tahu apa yang terjadi dan mengapa kau memilih pergi. Tapi dimanapun kau berada, aku harap kau bahagia. Terima kasih untuk 3 tahun yang indah ini. Untuk saat ini, izinkan aku menenangkan diri dari luka yang begitu dalam. Aku memohon pengertian dari semua pihak. Seperti yang diduga, unggahan itu menjadi viral. Ribuan orang menyukainya. Ratusan komentar membanjirinya. Yang sabar ya, Mas Adhitama. Pria baik memang sering tersakiti. Kirana tega banget. Cewek nggak bersyukur. Langkah ketiga adalah yang paling mematikan. Melalui seorang kenalan, mereka menghubungi seorang wartawan dari portal berita gosip online yang terkenal haus akan cerita sensasional. Mereka membocorkan kisah lengkap versi mereka. Mereka menceritakan tentang sosok fotografer itu, tentang pertemuan-pertemuan rahasia, tentang perubahan sikap Kirana beberapa minggu terakhir. Mereka bahkan melebih-lebihkan jumlah kerugian finansial yang mereka alami akibat pembatalan pernikahan itu. Artikel itu terbit siang harinya dengan judul yang provokatif. Ditinggal di altar, pengusaha muda Adhitama ternyata korban perselingkuhan calon istri? Inilah sosok pria ketiga. Berita itu menyebar seperti api. Nama Kirana menjadi bulan-bulanan di dunia maya. Fotonya disandingkan dengan foto Adhitama yang tampak merana. Ia dicap sebagai wanita jahat, pengkhianat, dan tidak tahu berterima kasih. Teman-teman dan kerabat jauh yang tidak tahu apa-apa mulai menghubungi keluarganya. Beberapa menghakimi, beberapa lainnya meminta klarifikasi. Di dalam kamar hotel mereka, Adhitama dan Ibu Sonya memantau semua itu dari layar laptop dan ponsel mereka. Rasa malu yang mereka rasakan kemarin kini telah berganti menjadi rasa puas yang keji. Mereka telah berhasil membalikkan keadaan. Mereka telah menguasai narasi. Lihat itu, kata Adhitama sambil menunjuk ke layar. Senyum sinis terukir di wajahnya. Sekarang seluruh dunia membencinya. Rasakan itu, Kirana. Ini akibatnya jika bermain-main denganku. Mereka merasa menang. Mereka percaya telah mendorong Kirana dan keluarganya ke sudut, memaksa mereka untuk diam dalam rasa malu. Mereka tidak tahu bahwa di suatu tempat yang tenang, Kirana dan keluarganya sedang mengamati semua fitnah itu menyebar, sambil memegang sebuah kartu truf yang siap mematikan langkah mereka selamanya. Kami tidak kabur jauh. Kami hanya menghilang ke tempat di mana dunia tidak akan bisa menyentuh kami untuk sementara waktu. Sebuah villa tua milik kakek di kawasan puncak, tersembunyi di antara rimbunnya pepohonan teh dan kabut yang turun setiap sore. Udara di sini sejuk dan bersih. Kontras dengan udara beracun penuh fitnah yang sedang kami hadapi di dunia maya. Di ruang keluarga yang hangat dengan perapian yang menyala kecil, kami berkumpul. Bukan lagi sebagai buronan, tapi sebagai dewan perang. Ponsel-ponsel kami sudah diaktifkan kembali, bukan untuk menerima telepon, tapi untuk memantau pergerakan musuh. Mas Danu duduk di sofa, menggulir layar laptopnya dengan gerakan kasar. Wajahnya mengeras setiap kali membaca judul berita baru atau komentar-komentar keji yang ditujukan padaku. Bajingan, desisnya berulang kali. Mereka benar-benar melukismu sebagai penjahatnya. Kir, lihat ini, mereka bahkan mengarang cerita tentang fotografer. Ibu duduk di sebelahku. Tangannya tidak pernah lepas dari genggamanku. Beliau tidak banyak bicara, tapi aku bisa merasakan amarahnya yang bergejolak dari caranya meremas tanganku. Beliau marah bukan karena malu, tapi karena nama baik putri satu-satunya diinjak-injak dengan cara yang begitu hina. Ayah berdiri di dekat jendela, menatap kebun teh yang terhampar di luar, punggungnya tegap. Aku tahu beliau tidak sedang menikmati pemandangan. Otaknya yang tajam pasti sedang menyusun 100 langkah ke depan. Anehnya, aku adalah yang paling tenang di antara mereka semua. Aku membaca artikel-artikel itu, melihat fotoku disandingkan dengan foto Adhitama yang berwajah sedih. Aku membaca ratusan komentar dari orang-orang asing yang menyebutku wanita tidak tahu diri, pengkhianat, dan berbagai sebutan lain yang lebih buruk.
Tapi semua itu terasa seperti ditujukan untuk orang lain. Kirana yang mereka bicarakan, gadis labil yang kabur demi cinta terlarang, adalah tokoh fiksi ciptaan Adhitama dan ibunya. Dia bukan aku. Rasa sakit karena pengkhianatan itu sudah selesai. Kini yang tersisa hanyalah misi untuk menegakkan kebenaran. Mereka melakukan persis seperti yang kita duga, kataku pelan, membuat semua mata di ruangan itu menoleh padaku. Mereka panik. Jadi mereka mencoba menguasai medan perang lebih dulu. Mereka menembakkan semua peluru yang mereka punya. Lalu apa yang harus kita lakukan, Kir? Tanya ibu cemas. Teman-teman ibu sudah mulai menelepon, bertanya macam-macam. Ini benar-benar memalukan. Kita tidak boleh tinggal diam. Kita harus segera membuat pernyataan bantahan. Usul salah seorang pamanku yang juga ikut bersama kami. Aku menggeleng. Pernyataan bantahan saja tidak cukup, Paman. Itu hanya akan menjadi perang kata-kata. Publik akan bingung siapa yang harus dipercaya. Kita tidak akan membantah. Kita akan membuktikan. Aku menatap ayah, mencari dukungan. Beliau berbalik dari jendela dan menatapku. Matanya yang tajam menyiratkan persetujuan. Lanjutkan, Kirana, katanya. Biarkan mereka membangun panggungnya setinggi mungkin, kataku, mengulangi keyakinanku. Biarkan semua orang percaya pada cerita mereka. Biarkan mereka merasa menang dan berada di atas angin. Dengan begitu, saat kita jatuhkan mereka dari panggung itu, suaranya akan lebih keras dan semua orang akan melihatnya. Mas Danu menutup laptopnya. Aku setuju dengan Kirana. Tapi kita perlu lebih dari sekadar rekaman suara itu. Kita butuh serangan balik yang tidak akan memberi mereka celah sedikit pun untuk berkelit. Saat itulah ayah tersenyum tipis. Senyum yang jarang sekali beliau tunjukkan. Danu benar. Dan itulah yang sudah ayah dan kakakmu persiapkan selama 24 jam terakhir. Ternyata, selama aku dan ibu mencoba menenangkan diri, ayah dan Mas Danu telah bergerak dalam senyap. Mereka tidak hanya menunggu. Mas Danu, dengan koneksinya yang luas, langsung menyewa seorang penyelidik swasta terbaik di Jakarta begitu kami tiba di villa. Ia memberikan foto Adhitama dan Ibu Sonya, dan meminta penyelidik itu untuk menggali semua informasi tentang mereka, sekecil apapun. Dan hasilnya? Tanyaku, tidak sabar. Mas Danu membuka kembali laptopnya dan menunjukkan sebuah folder di layar. Nama mereka bahkan bukan Adhitama dan Sonya. Itu nama samaran. Nama asli mereka Dimas dan Sulastri. Mereka adalah duo ibu dan anak yang sudah lama menjadi penipu spesialis. Bukan penipu kelas kakap, tapi lintah darat yang memangsa keluarga-keluarga pengusaha kelas menengah yang lengah. Ada catatan utang judi online atas nama Dimas, beberapa laporan polisi yang tidak ditindaklanjuti dari korban-korban sebelumnya yang mungkin malu untuk meneruskan kasus, dan jejak digital bisnis-bisnis palsu yang mereka tinggalkan. Mulutku ternganga. Ternyata kebohongan mereka jauh lebih dalam dari yang kuduga. Dan bukan hanya itu, ayah menimpali. Tim keuangan ayah sudah memeriksa kembali semua proposal, investasi bersama, yang pernah diajukan Adhitama. Di permukaan, semuanya terlihat bagus. Tapi setelah kami selidiki lebih dalam, ada banyak kejanggalan pada struktur perusahaan cangkang yang dia ajukan sebagai partner. Jika saja akad itu terjadi, dan aku menandatangani surat-surat awal itu, uang perusahaan kita akan tersedot habis ke rekening-rekening di luar negeri dalam waktu kurang dari sebulan. Ini bukan sekadar penipuan. Ini adalah percobaan pencucian uang terencana. Kartu as yang kupegang ternyata bukan hanya satu. Kami memiliki satu set kartu Royal Flush. Rekaman suara pengakuan mereka, bukti identitas palsu, catatan kejahatan masa lalu, dan analisis percobaan penipuan korporat. Kami punya segalanya. Jadi, apa langkah kita selanjutnya? Tanyaku. Langkah selanjutnya adalah menyerahkannya pada ahlinya. Jawab ayah. Beliau lalu mengeluarkan ponselnya dan melakukan panggilan video. Di layar muncul wajah seorang wanita parubaya yang tegas dan berwibawa, dengan kacamata berbingkai tebal dan rambut yang disanggul rapi. Selamat sore, Pak Wiratama. Selamat sore, Bu Retno. Sapa ayah. Perkenalkan, ini putri saya, Kirana, dan keluarga saya.
Kami sudah mengumpulkan semua yang kita butuhkan. Ibu Retno adalah pengacara keluarga kami, seorang wanita brilian yang dijuluki bulldozer di ruang sidang. Kami menceritakan semuanya, dari awal hingga akhir. Kami memperlihatkan semua bukti yang telah kami kumpulkan. Selama kami bicara, Ibu Retno hanya mendengarkan dengan saksama, sesekali mengangguk. Setelah kami selesai, beliau terdiam sejenak, lalu berkata dengan nada mantap, "Luar biasa. Ini bukan lagi kasus perdata tentang pembatalan pernikahan. Ini adalah kasus pidana murni. Percobaan penipuan, pemalsuan identitas, dan pencemaran nama baik. Kita punya semua amunisi yang kita perlukan untuk menghancurkan mereka." "Apa yang harus kami lakukan, Bu?" tanyaku. "Kalian tetap tenang di sana," jawabnya. "Tim saya akan menyiapkan semuanya. Kita akan menggelar konferensi pers lusa. Bukan di hotel mewah, tapi di kantor saya. Agar pesannya jelas. Ini bukan drama keluarga, ini masalah hukum. Kita tidak akan hanya membersihkan nama baik Kirana. Kita akan memastikan Dimas dan Sulastri mempertanggungjawabkan semua perbuatan mereka di depan hukum." Panggilan video berakhir. Suasana di ruangan itu berubah total. Tidak ada lagi kecemasan atau amarah. Yang ada hanyalah ketenangan dan keyakinan. Kami sudah siap. Fitnah yang mereka tebar seperti jaring, kini akan menjadi jaring yang menjerat mereka sendiri. Aku berjalan ke arah jendela, menatap kabut yang mulai turun. Besok, kabut ini akan sirna, digantikan oleh kebenaran yang bersinar terang. Hari konferensi pers tiba. Kami kembali ke Jakarta, bukan dengan kepala tertunduk, tapi dengan kepala tegak. Aku tidak memilih gaun atau pakaian yang menunjukkan duka. Aku mengenakan setelan blazer berwarna biru tua yang tajam dan profesional. Rambutku kuikat rapi. Riasanku minimalis namun tegas. Aku bukan lagi calon pengantin yang patah hati. Aku adalah seorang direktur di perusahaan ayahku yang datang untuk menyelesaikan sebuah masalah bisnis yang kotor. Di sisiku, ayah, ibu, dan Mas Danu berjalan dengan langkah mantap. Kantor pengacara Ibu Retno sudah dipenuhi oleh para wartawan dari berbagai media. Mereka pasti mengharapkan sebuah pertunjukan drama. Seorang wanita yang menangis terseduh-seduh sambil membacakan klarifikasi. Mereka akan kecewa. Kami duduk di meja panjang yang telah disiapkan, menghadap kilatan lampu kamera. Ibu Retno duduk di tengah, aku di kanannya, dan ayah di kirinya. Suasana terasa tegang dan formal. Ibu Retno membuka konferensi pers dengan nada yang tidak main-main. "Selamat siang, rekan-rekan media. Terima kasih atas kehadirannya. Kami mengadakan pertemuan hari ini bukan untuk menanggapi gosip atau drama pribadi. Kami di sini untuk menyampaikan fakta-fakta terkait tindak pidana percobaan penipuan, pemalsuan identitas, dan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh saudara Dimas dan ibunya, Saudari Sulastri, yang selama ini dikenal publik dengan nama Adhitama dan Sonya, terhadap klien kami, Saudari Kirana dan keluarga Wiratama." Penyebutan nama asli mereka langsung menimbulkan bisik-bisik kaget di antara para wartawan. Ini lebih serius dari yang mereka bayangkan. Setelah memberikan pengantar hukum, Ibu Retno memberikan kesempatan padaku untuk bicara. Aku mendekatkan mikrofon, menatap lurus ke arah kamera-kamera di depanku. "Selamat siang," kataku. Suaraku tenang dan jelas, tanpa getar sedikit pun. "Selama 3 hari terakhir, nama baik saya dan keluarga saya telah diserang dengan kebohongan yang keji. Saya dituduh sebagai seorang pengkhianat. Hari ini, saya tidak akan membantah tuduhan itu dengan kata-kata. Saya akan menyajikan Anda semua dengan kebenaran. Sebuah kebenaran yang tidak sengaja saya dengar, 1 jam sebelum pernikahan saya seharusnya dilangsungkan." Aku memberi isyarat pada tim hukum Ibu Retno. Mereka menekan sebuah tombol. Dan kemudian, suara itu memenuhi ruangan. Suara Adhitama. Suara Ibu Sonya. Rekaman percakapan mereka di ruang tunggu VIP itu diputar melalui pengeras suara. Setiap kata, setiap tawa hinaan, setiap rencana busuk mereka, terdengar begitu jernih di tengah keheningan ruang konferensi pers. Aku melihat rahang para wartawan terjatuh. Tangan-tangan yang tadi sibuk mencatat kini berhenti total. Semua orang terpaku, mendengarkan bukti pengkhianatan yang tak terbantahkan itu.
Saat rekaman sampai pada bagian Adhitama mengaku menjual jam tanganku untuk berjudi dan menghina keluargaku. Beberapa wartawan wanita menggelengkan kepala tak percaya. Saat rekaman berakhir, ruangan itu tetap hening selama beberapa detik. Seolah semua orang butuh waktu untuk mencerna apa yang baru saja mereka dengar. Bom pertama telah meledak. Sebelum mereka sempat pulih dari keterkejutan, Ibu Retno mengambil alih lagi. Apa yang baru saja Anda dengar adalah alasan sebenarnya mengapa klien kami meninggalkan acara pernikahan tersebut. Itu bukan tindakan pengkhianatan. Itu adalah tindakan penyelamatan diri. Layar proyektor besar di belakang kami menyala. Bom kedua, ketiga, dan keempat meledak secara beruntun. Ibu Retno, seperti seorang komandan perang, memaparkan bukti-bukti lainnya dengan sistematis. Foto KTP asli Dimas dan Sulastri. Laporan dari penyelidik swasta yang merinci jejak penipuan mereka sebelumnya.